Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Satrio Utomo dari kelas S1 TT06B NIM 18101067. Cita-cita saya ingin menjadi orang yang berguna. Nah, di proses ini saya mendapatkan modul 5 yang berisi tentang template and exception. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Template merupakan fungsi yang spesial yang dapat dioperasikan pada tipe data umum. Fungsi template untuk membuat satu fungsi atau kelas untuk digunakan pada banyak tipe data yang berbeda. Itulah kenapa template dibilang spesial, karena bisa digunakan pada banyak tipe data yang berbeda-beda. Contohnya, ketika kita ingin membuat suatu program menggunakan fungsi tambah dengan tipe data yang berbeda, daripada kita menulis ulang fungsi tersebut, lebih baik kita menulis fungsi template tambah dan melewatkan tipe data sebagai sebuah parameternya. Template dapat menjadi dua bagian, yaitu template fungsi dan template kelas. Template fungsi, secara umum penulisan fungsi template pada program adalah sebagai berikut. Template pengidentifikasian kelas, deklarasi fungsi, atau template pengidentifikasian nama tipe, deklarasi fungsi. Sebenarnya kedua prototipe ini sama ya, cuma beda di kata pengidentifikasian kelas dan nama tipe saja, namun fungsinya sama persis. Lanjut nah ini adalah contoh dari template fungsi yang saya tandai ini. Template kelas TMT ini adalah fungsi template, terus TMT add TMTN. Selanjutnya ini fungsi template lebih dari satu argumen, dibedakan dengan koma di tengahnya karena dia lebih dari satu argumen yang dibedakan dengan koma. Lanjut, template class ini berguna ketika suatu kelas mendefinisikan sesuatu dengan tipe data yang bebas. Secara umum, penulisan kode template class sebagai berikut. Nah, ini ada contohnya ya, contoh penulisannya. Template class T, class name, private T variable, public T member fungsi, T argumen. Oh ya, dan ini untuk mendefinisikan objek pada template class ya, ditulis dalam format kode berikut. Nama underscore kelas, tipe data underscore tipe underscore data, nama objek, argumen. Kira-kira seperti itu. Terus kita lanjut ke exception. Exception ini merupakan error yang terjadi pada waktu program sedang berjalan atau bisa disebut runtime. Nah, exception dibagi menjadi 3 bagian, 3 kode program. Yang pertama itu ada throw, ada catch, ada try. Nah, throw ini program akan melemparkan exception ketika terjadi error. Ini dilakukan oleh kode throw. Kalau catch ya, program menangkap exception dengan exception handler pada tempat di mana error ini akan diatasi. Kode catch pada program mengidentifikasikan tempat menangkap exception yang dilempar throw. Nah, lanjut ke try. Suatu try block mengidentifikasikan suatu bagian pada kode program di mana exception akan diaktifkan, kemudian diikuti oleh satu atau lebih catch block. Nah, secara umum penulisan exception pada program C++ menggunakan format sebagai berikut. Ya, try, ini untuk try, throw exception, dan ini untuk catch ya. Ini formatnya, format penulisan exception. Lanjut. Apa sih exception? Ya kan kita tadi kan udah jelasin ya. Exception itu adalah kesalahan yang terjadi pada saat program berjalan atau runtime. Exceptions are caused by wide variety of exceptional circumstances such as. Maksudnya ini exception disebabkan oleh sebagai keadaan luar biasa, seperti contohnya kehabisan memori saat berjalannya program, gagal membuka sebuah file, dan mencoba menginisialisasi objek ke nilai yang tidak mungkin. Seperti itu kira-kira.
Kenapa kita membutuhkan exception? Exception tanpa program, program tanpa exception mengatasi error dengan menambah statement if else. Untuk selalu melakukan cek output program, untuk selalu cek keluaran programnya gitulah. Masalah yang muncul pada pendekatan ini adalah harus dilakukan pemeriksaan pada setiap panggilan fungsi. Hal ini membutuhkan lebih banyak kode, sehingga dapat membutuhkan lebih banyak kode, sehingga kadang membuat program semakin sulit untuk dibaca. Maksudnya seperti itu tadi. Nah, masalah dapat menjadi semakin kompleks ketika kelas digunakan karena bisa jadi error terjadi tanpa pemanggilan fungsi secara eksplisit. Nah, ini adalah proses dari exception. Di poin A, maksudnya itu adalah aplikasi membuat kesalahan menyebabkan kesalahan terdeteksi dalam member function. Member function kemudian menginformasikan aplikasi bahwa kesalahan telah terjadi. Ini adalah poin B ya, penjelasan dari poin B tadi. Nah, ketika tadi yang ini, yang member function menginformasikan aplikasi bahwa kesalahan telah terjadi. Nah, ketika exception digunakan, ini disebut throw exception. Dalam aplikasi ini, kita memasang bagian kode yang terpisah, ya, yang terpisah untuk menangani kesalahan. Kode ini disebut dengan exception handler atau catch block. Ya. Itu exception catch yang dilemparkan oleh member fungsi. Nah, sebenarnya ini sampai F, tapi karena EF yang nggak kelihatan, saya bacakan aja. Kode apapun dalam aplikasi yang menggunakan kelas tertutup dalam try block, itu untuk yang E. Nah, untuk poin F, kesalahan yang dihasilkan di try block akan ditangkap oleh catch block. Nah, ini adalah contoh dari exception. Pada poin pertama, exception class ada di line 11. Ya, line 11, kelasnya range. Pada poin kedua, throw exception terjadi di line 19 dan line 25. 19 dan 25. Poin ketiga, try block ya. Try block terjadi di line 33 dan line 34. Nah, untuk ini adalah ini penjelasan contoh exception. The specifying the exception class, throwing an exception, the try block, the exception handler. Nah, itu saja. Kita lanjut ke bagian program yang saya buat. Nah, ini adalah program yang saya buat. Di sini template kelas, deklarasi template ya, itu terjadi di line nomor 4. Selanjutnya ada kelas SPBU. Nah, private-nya isinya ada float, JML ini jumlah 1, jumlah 2, jumlah 3, jumlah 4, jumlah 5, itu adalah deklarasi member data. Nah, public, void data ini member fungsi. Selanjutnya, ini adalah isi dari program yang akan nanti ditampilkan ketika program sedang berjalan. Nah, terus di sini ada dapat rata. Maksudnya dapat rata itu akumulasi
total pengisian bensin Anda 5 kali terakhir. Nah, rata float jumlah 1 ditambah jumlah 2 ditambah jumlah 3 ditambah jumlah 4 ditambah jumlah 5 dibagi 5. Maka hasilnya akan mengeluarkan dari akumulasi totalnya. Nah, terus ini, jika rata kurang dari 200, maka jika rata lebih dari 200, maka akan muncul selamat Anda mendapatkan bensin gratis spesial akhir tahun. Silakan hubungi petugas kami untuk konfirmasi. Datangi. Nah, itu juga ketika rata-rata kurang dari 200 dan rata-rata lebih dari 100, munculnya sama ya. Nah, kalau yang kurang dari 100, maka akan muncul, maaf, Anda belum berhak mendapatkan bensin gratis. Nah, ini juga salah satu saya tempatin escape-nya di sini. Try, throw, catch di sini. Nah, setelah saya menjelaskan, saya mendemokan hasil program saya. Ini adalah tampilan dari program saya. Jika kita masukkan misalkan 10.000, 20.000, 30.000, 10.000, dan 50.000. Nah, maka akumulasi total pengisian bensin selama 5 kali terakhir adalah 30.000. Nah, dari jumlah 1 sampai jumlah 5 ini ditambah, setelah itu dibagi 5, maka hasilnya 30.000. Nah, maka akan muncul, selamat Anda mendapatkan bensin gratis spesial akhir tahun. Silakan datangi petugas kami untuk konfirmasi hadiah. Nah, kalau kita ingin masukkan lagi, contoh ya, kita 1.000 misalnya. Ini perumpamaan aja ya. Maka akan muncul seperti ini. Kita masukkan data bukti pembayaran. Kan Y, sekarang N. Maka program sudah selesai. Lanjut, kita ke flowchart. Nah, ini dia flowchart yang saya buat. Dimulai dari setelah itu float jumlah 1, jumlah 2, jumlah 3, jumlah 4. Setelah itu ada input total bukti pembayaran. Kalau lebih dari 200, maka masuk ke throw lempar, catch block 1. Tadi catch block 1 kan isinya yang selamat Anda mendapatkan bensin gratis itu. Nah, if rata kurang dari 200 dan rata lebih dari 100, ini maksudnya 100 ya, bukan 10, maka akan masuk ke catch block kedua. Nah, kalau jika rata kurang dari 100, maka akan masuk ke catch block 3. Nah, setelah diinputkan semua, masuklah pin rata-rata dari semuanya. Nah, setelah itu ada input data lagi. Kalau kita memilih tidak, maka akan selesai. Namun ketika kita memilih iya, maka akan masuk lagi ke sini, ke input total bukti pembayaran. Nah, oke, mungkin cukup sekian dari saya penjelasannya. Saya yakin video yang saya buat ini masih banyak kesalahannya dan masih banyak kekurangannya. Saya mohon maaf apabila itu terjadi. Dan terakhir dari saya, quotes. Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.